Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan menyimak pembahasan dari latihan penilaian harian tekanan untuk penilaian harian besok. Soalnya tidak jauh berbeda dengan soal yang Bapak cantumkan di learning ini. Maka mohon disimak dengan baik ya. Yang pertama, kita mulai pembahasan dari tekanan zat padat. Nomor 1, dalam peristiwa balon yang kita tekan, yang praktikum di kelas ya, dalam peristiwa balon tekan di atas paku, tekanan dalam peristiwa ini dapat diartikan sebagai, ingat, jadi balon ketika kita dorong dengan dorongan ya, sini dorongan, kemudian di sini ada paku, kemudian ada bidang yang tersentuh langsung dengan paku sebelah sini. Maka di sini ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, dorongan adalah gaya, kemudian ini adalah luas permukaan. Maka kesimpulannya adalah tekanan itu adalah kata gaya dan luas area. Gaya sama luas area. Nih. Ya, di sini juga kita bisa artikan ya, semakin besar gaya diperbesar, maka tekanannya juga besar. Sedangkan kalau luas permukaan diperbesar, sebaliknya tekanannya jadi kecil. Nah, ini sebabnya balon. Nah, ada soal nomor 3 nanti. Faktor yang menyebabkan balon tidak pecah di papan paku. Jadi ketika ini, karena luas permukaan yang luas, sehingga mengakibatkan tekanannya menjadi kecil. Jadi luas alas balon yang terkena tersebar di semua paku. Satuan dari gaya, nomor 2 kita lihat, tadi adalah gaya persatuan luas. P sama dengan F dibagi A. Ini dalam satuan Newton, area dalam satuan meter kubik. Maka tekanan satuannya bisa Newton per meter kubik, atau bisa juga Pascal, atau bisa kilo Pascal. Ya, ini yang paling umum digunakan. Berarti di nomor 2, Newton ini gaya, kilogram meter kubik ini massa jenis, kemudian meter per second kuadrat ini percepatan. Maka jawabannya yang B. Nomor 4, kita coba menghitung sekarang. Sebuah silinder didorong dan menekan meja. Luas silinder 0,004 meter kubik. Maka berapakah tekanan yang muncul? Tekanan adalah gaya dibagi sama luasan. Gayanya 200 dibagi luasnya 0,04. Berarti di sini kita bisa triknya, matematikanya, untuk menghindari pengalian desimal, kita kali 100 aja. Jadi di sini 20.000 dibagi 4 sama dengan 5.000 Newton meter kubik. Jawaban yang A. Di nomor 5, soalnya sedikit dirubah. Ya, di sini dibilang sebuah kubus besar dengan sisi 0,5 meter kubik dipukul dengan alat berat dengan gaya 20.000 Newton. Tentukan tekanan yang muncul. Nah, di sini karena ini berbentuk kubus ya, maka alasnya berbentuk apa? Alasnya bentuk persegi. Nah, berarti kita bisa cari dulu luasnya. Luas persegi berarti L sisi kali sisi. Berarti 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25 meter kubik. Baru kita bisa cari tekanannya. F dibagi A sama dengan 2000 dibagi 0,25. Sama kayak tadi triknya, kita kali 1000 kali 100 kali 100. Berarti di sini 20 2000 tambah lagi 02, 200.000 dibagi 25. Sama dengan, ya, berarti
20 di sini 2000 dibagi 0,25 sama dengan 4000 ya. Jawabannya yang C. Oke, kita ke nomor 6, lanjut. Kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang di bawah air. Tekanan di dalam air. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah berat. Misalnya kita ingat yang di PowerPoint Bapak, di sini ada orang atau ikan lah yang gampang. Maka yang menekan adalah air yang ada di atasnya. Ya. Berarti di sini yang mempengaruhi, ingat yang soal pengamatan di kelas, yang di sini ada wadah, kemudian kita taruh pengukur kedalaman, pengukur tekanannya, ya. Maka di sini kita akan lihat semakin dalam semakin besar. Berarti yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada massa jenisnya, ya, dikali gravitasi dikali kedalaman. Coba kita lihat di sini faktor berikut yang tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kedalaman iya, kecepatan gravitasi iya, massa jenis zat cair iya, massa jenis benda tidak. Ya, jadi massa jenis yang ada di sini adalah massa jenis zat cairnya. Ingat pernah kita ganti jadi madu, ternyata mengakibatkan tekanan hidrostatisnya makin lebih besar. Ya. Baik, kita nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini, seekor ikan berada di dalam wadah dengan tinggi 90 cm. Ikan berada seperti pada gambar, tekanan hidrostatisnya. Nah, yang perlu diingat tadi dari rumus ini, ya, tekanan hidro, massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Kedalaman itu diukur dari atas permukaan air. Berarti sampai sini. Kalau ini 90, ini 50, berarti ini 40 cm. Ingat, dirubah ke jadi 4 meter. Jadi meter, jadi 0,4 meter. Maka di sini massa jenis zat cairnya 1000 dikali 10 dikali 0,4. Maka kita dapetin 4000 Pascal. Oke ya. Nomor 8. Besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan 3600 dan 3200. Massa jenis zat cairnya 1000. Perbedaan kedalamannya berapa? Dari rumus yang tadi ini ya. Kalau kita tarik ya, kita mau cari kedalaman massa jenis gravitasi kedalaman, maka kedalamannya tekanan hidro dibagi massa jenis kali gravitasi. Di sini berarti kita cari buat yang X. Berarti di sini kedalamannya sama dengan 3600 dibagi 1000 dikali 10. Ya, sama dengan dibagi 1000 jadi 3,6, 0,36 meter. Nah, sini satuannya senti, kita rubah jadi senti jadi 36 cm. Yang Y berarti kedalaman 3200 1000 kali 10 sama dengan 0,32. Jadi 32 cm. Maka selisih kedalamannya adalah 36 dikurang 32 sama dengan 4 cm. Harus teliti di bagian satuan kedalamannya, senti atau meter. Berarti di sini dalam senti 4 cm. Pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh adanya gaya ke atas. Salah, bukan gaya ke atas ya. Yang betul adalah berat zat cair yang ada di atas. Kemudian semakin dangkal kedalaman dari benda, semakin besar tekanan. Salah juga, harus semakin kecil. Ya. C, pada kedalaman yang sama akan menerima tekanan hidrostatis yang sama. Kalau kedalamannya sama, berarti nilai H-nya sama dan tekanannya juga sama. Ini yang benar. Semakin ke dasar laut, semakin kecil. Salah, ini harusnya besar. Oke, berikutnya. Bila benda, nomor 10, perhatikan tabel, di sini ada zat cair dan juga massa jenisnya. Bila benda dicelupkan pada jenis zat cair di atas, maka benda yang mengalami tekanan hidrostatis paling besar adalah, ingat yang percobaan tabung di atas tadi ketika diganti madu, ya. Ketika ini diganti madu menjadi lebih besar, berarti sebanding ya, semakin besar massa jenisnya, artinya akan semakin besar tekanannya. Berarti mana yang paling besar massa jenisnya? Air laut. Berarti di sini air laut jawabannya.
11. Pada peredaran manusia, darah jantung dipompa kemudian menekan ke segala arah sampai arteri dan organ. Konsep ini merupakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal ini selain ada di tekanan darah yang pada makhluk hidup ya, satu tekanan darah, yang kedua ada di tumbuhan dalam bentuk osmosis, yang ketiga ada di teknologi hidrolik ya. Jadi penting nih hukum Pascal ini membidangi juga yang lainnya. Nomor 12, sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang kecil. Berarti gambar kayak gini aja nih ya. Penampang kecil dan penampang besar masing-masing 10 cm dan 40 cm. Berarti di sini A1-nya sama dengan 10 cm, A2-nya sama dengan 40 cm. Kalau di sini gaya yang perlu menekan penampang kecil. Kalau di sini dikasih beban ya, weight 800 Newton, maka di sini F1-nya berapa? Ini bisa kita anggap sebagai F2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya kita cari ya, maka F1 per A1-nya adalah 40, F2-nya 800, A2-nya adalah 40 cm. Maka di sini F1 sama dengan 800 per 40. Oh maaf, di sini ada yang salah. Ini 10, di sini ya 10. Kali 10, maka kita coret nolnya. 800 bagi 4 sama dengan 200 Newton. Nah soal ini tolong diulang ya, buat kamu kelas yang belum pernah mengerjakan seharusnya. Tapi konsepnya juga udah dibahas waktu kalian diskusi tentang hukum Pascal di dongkrak hidrolik. Jawabannya 200. 13. Sebuah pompa dengan mengangkat beban 900 dan pipa kecil. Gaya yang dibutuhkan pipa kecil. Kita buat skate aja kayak tadi. Ada pipa kecil, ada pipa besar. Di sini F1-nya katanya 300. F2-nya sama dengan 900. Di sini luas pipa kecilnya 15 cm kubik. Nah ini A2-nya belum tahu. Maka kayak tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 300 dibagi 15 sama dengan 900 dibagi A2. Maka A2-nya sama dengan, ya di sini dibalik berarti 900 dikali 15 dibagi 300. Aljabarnya nih penting ini, kamu harus bisa ya. Jadi di sini 9 coret ini 3, maka 3 kali 15 sama dengan 45 cm kubik. 14. Berikut ini yang merupakan peristiwa yang menggunakan hukum Pascal. Nah, tadi di atas juga udah kita bahas ya. Kecuali tekanan darah iya, osmosis iya, hidrolik iya. Kapal selam bukan, karena kapal selam adalah Archimedes. Gaya apung ya, gaya apung. Nomor 15, berarti ini bukan ini ya. 15. Diketahui jari-jari. Nah, A1 dan A2 sama dengan 10 cm dan A2-nya sama dengan 50 cm. Agar kedua penghisap seimbang, besar F2 adalah, ini bentuknya silinder atau tabung. Maka luas alasnya berupa lingkaran. Rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 bisa kita rubah jadi F. A1-nya kita ganti Pi R1 kuadrat F2 per Pi R2 kuadrat. Nah, karena Pi-nya sama, Pi-nya nggak usah kamu rubah ke 22 per 7 atau 3,14, Pi-nya kamu coret aja. Maka tinggal F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Maka di sini F1-nya 20, di sini 10 kuadrat sama dengan F2 dan di sini 50 kuadrat. Nah, ini bisa nih, jangan kamu langsung coret ya. Maka di sini 20 per 100 sama dengan F2 per 25 00, baru 00 bisa kita coret.
maka F2-nya sama dengan 20 per 1 kali 25. 5 kali 5, 500 Newton. Aljabarnya nih. Penting di sini nih. Ya. Di sebelah sini nih. Jadi kalau dia diketahuinya adalah jari-jari, maka kamu kuadratkan jari-jarinya. Berikutnya 16, faktor yang tidak mempengaruhi gaya apung. Gaya apung, misal di sini ada sebuah benda ya di dalam air, maka yang menahan dia adalah gaya apungnya. Apa saja yang mempengaruhi gaya apung? Massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda tercelup. Berarti massa jenis zat cair iya, volume benda tercelup iya, massa jenis benda tidak. Ini enggak nih ya. Kecepatan gravitasi iya. Jadi Fa sama dengan sejenis gravitasi kali volume. Volumenya itu volume benda tercelup. Volume benda total enggak juga. Jadi yang cuma bagian yang tercelupnya aja. Yang ini nih. Ya, yang menyebabkan gaya apung. 17. Sebuah benda dengan volume 0,003 meter kubik dicelupkan ke dalam zat cair 1000. Gaya apungnya adalah gaya apung, massa jenis, gravitasi, volume 1000 kali 10 kali 0,003 sama dengan 30 Newton. 18. Sebuah benda ditimbang di darat 4,5. Ditimbang di air ternyata 4,1. Maka gaya apungnya adalah, berarti di sini cari selisih aja, 4,5 sama 4,1 sama dengan 0,4 Newton. Oke, nomor 19. Berikut ini yang merupakan aplikasi hukum Archimedes. Ada bendungan air, ini bukan. Ini tuh apa? Hidrostatis ya. Kapal selam iya. Pompa hidrolik ini bukan, ini Pascal. Teko air bukan juga. Jadi jawabannya yang B. Jelas. Sebuah benda dengan sisi 10 cm dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 800. Maka jika massa benda 0,5 tentukan posisinya. Ini stepnya agak panjang nih. Pertama cari dulu volumenya. Kalau kubus berarti sisi kali sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Ini rubah dulu jadi meter kubik. Berarti kalau ini 1000 dibaginya sejuta biar jadi meter kubik, maka jadi 0,001 meter kubik. Baru kita cari gaya apungnya. Ini step 1. Cari gaya apungnya berarti massa jenis, gravitasi kali volume. Massa jenisnya 800 kali 10 kali 0,001. Berarti dikali 8000. Berarti jadi 8 Newton. Step yang ketiga, cari gaya berat. Gaya berat berarti W sama dengan massa dikali gravitasi. 0,5 kali 10 jadinya 5 Newton. Baru 4 posisinya. Posisi berarti kita bandingin antara FA sama WQ-nya. FA-nya 8, WQ-nya 5. Mana yang lebih besar? Yang besar adalah FA, berarti mengapung. Ingat lagi tabelnya ya. Kalau dia sama dengan berarti melayang. Kalau lebih besar WQ-nya, gaya beratnya berarti dia tenggelam. Maka ini mengapung. Oke, ini latihan soalnya. Satu lagi, kamu lihat lagi soal tentang yang kapal jumlah penumpang. Nah, ini keluar. Nanti kamu baca lagi ya. Mungkin itu buat beberapa soal yang kurang lebih akan tidak jauh berbeda dengan soal yang besok akan kalian kerjakan. Teliti lagi, diulang kembali, lihat lagi latihan-latihan soal SARUS ataupun soal yang pernah dikerjakan baik di lembar kerja atau yang lainnya. Mudah-mudahan besok nilainya 100 semuanya dan juga dipermudah dalam ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.